Kita lanjut bahas spoiler Udon Qiankun Season 11 episode 20. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Riak energi kecil yang muncul secara tiba-tiba di dalam tubuh Lindong dan pada saat ini membuatnya terkejut. Itu sebenarnya dipancarkan oleh batu jimat leluhur, dan jelas ini adalah riak yang cukup aneh bagi seorang Lindong. Tepatnya ini merupakan sebuah respon yang jelas terhadap sesuatu, dan ini adalah pertama kalinya yang dialami Lindong semenjak dia menjadi pemilik dari batu jimat leluhur. Tiba-tiba saja Lindong mengerutkan keningnya dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Kenapa batu jimat leluhur menanggapi tablet kesunyian yang besar sampai seperti ini? Tatapan mata Lindong pun dengan hati-hati menyapu setiap inci dari tablet batu raksasa itu. Dan setelah beberapa menit, tiba-tiba saja mata dari Lindong terfokus ke arah tempat tertentu di dalam tablet batu. Karena sebenarnya di tempat itu ada sebuah lempengan kasar dan memiliki beberapa titik berwarna hitam yang kecil yang sangat sulit jika dicari dengan mata telanjang. Dan ketika mata Lindong melihat pada titik hitam, dia tiba-tiba saja merasakan bahwa batu jimat leluhur yang ada di dalam tubuhnya sekali lagi mulai bergetar, dan hal itu memancarkan gelombang fluktuasi yang cukup kuat. Tidak lama kemudian, mata dari Lindong pada saat ini menemukan bahwa sebenarnya titik-titik hitam yang berada di permukaan dari tablet batu itu jumlahnya cukup banyak. Namun karena ukuran tablet batu itu sangat besar, titik-titik hitam itu hanya terlihat seperti sebuah titik biasa. Jika bukan karena Lindong memiliki batu jimat leluhur di dalam tubuhnya, maka Lindong juga pasti akan mengabaikan titik-titik hitam yang tampak sangat biasa ini. Tidak lama kemudian Lindong pun mengambil langkah untuk maju, dan jarinya kini telah bersentuhan dengan salah satu titik hitam. Pada saat melakukan kontak ini, kulit di tubuh Lindong telah berubah dengan cukup cepat, dan jejak fluktuasi kini telah ditransmisikan ke dalam tubuh Lindong. Fluktuasi energi ini benar-benar sedingin es dan tanpa tanda vitalitas. Perlahan-lahan, hal itu membawa pengaruh jahat dan juga misterius yang tampaknya bisa menghapuskan seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Setelah merasakan fluktuasi jahat dari titik hitam itu, Lindong pun segera menarik jarinya, dan wajahnya kini telah berubah menjadi putih pucat karena Lindong sangat kaget ketika merasakan keanehan di dalam titik hitam. Dan selanjutnya, sesuatu seperti ini bukan pertama kalinya bagi Lindong melihat hal yang seram dan juga jahat. Karena perasaan jahat yang menusuk sampai ke tulang Lindong ini benar-benar sebuah kejahatan yang bisa meruntuhkan seluruh langit, yang bahkan seluruh makhluk hidup di dunia ini akan dibunuh dan juga dihancurkan oleh fluktuasi jahat yang telah dilihat oleh Lindong. Lindong pun pada saat ini segera mengerutkan keningnya, dan kemudian dia teringat pada saat dirinya berada di dalam monumen Dahuang. Karena sebelumnya pemilik dari batu simbol pelahap juga tampaknya telah binasa karena hal jahat dan juga gelap yang tidak diketahui. Dan fluktuasi yang dirasakan Lindong pada saat ini benar-benar mirip dengan apa yang dia rasakan ketika berada di dalam monumen Dahuang. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya benda ini? Bahkan sesuatu yang sekuat sekte kuno dan juga kekuatan mengerikan dari Pak Tua Mata Hitam yang telah memiliki batu simbol pelahap masih akan kesulitan untuk melawan benda hitam yang tidak dikenal. Pada saat Lindong merenungkan hal ini, Jiang Hao dan juga 3 senior yang lainnya sudah bersiap dan mereka mengambil posisi duduk di atas batu hijau. Sementara ekspresi di wajah mereka juga terlihat cukup serius. Fatwa Wudo yang melihat Lindong pada saat ini terdiam dalam posisi yang linglung. Dia tiba-tiba saja kini berteriak, "Lindong!" Mendengar teriakan itu, Lindong pun segera tersadar dan dia kini segera mundur lalu kembali duduk di batu hijau. Dan setelah melihat kelima orang itu telah duduk, Fatwa Wudo pada saat ini menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia juga melambaikan lengan bajunya. Sebuah kekuatan sunyi tiba-tiba saja menutupi seluruh langit yang pada saat ini melonjak keluar dari dalam tubuh Fatwa Wudo. Dan pada akhirnya
hal itu berubah menjadi sinar cahaya yang kini telah turun ke permukaan tablet kesunyian yang besar. Setelah mendapatkan sinar cahaya dari kekuatan sunyi, tablet batu yang besar pada saat ini segera mengirimkan getaran kecil, dan sinar demi sinar cahaya berwarna kuning kehitaman mulai dikeluarkan dari dalam tablet batu. Sebelum akhirnya hal itu benar-benar menyelimuti tubuh Lindong dan juga 4 senior yang lainnya. Dan beberapa detik kemudian, kesadaran Lindong dan juga 4 senior kini sebenarnya telah mulai kabur. Dan dengan cepat hal itu berubah menjadi kegelapan, karena sekarang proses menuju pemahaman tentang tablet kesunyian besar telah dimulai. Ketika melihat hal ini, mata dari Ying Huan terbelalak, dan pada akhirnya dia bertanya pada kakaknya, "Kakak, apa yang sebenarnya akan mereka temui ketika mereka memahami kitab suci penghancuran besar?" Setelah Huan menanyakan hal ini, senior King Ye dan juga yang lainnya segera menoleh pada Ying Xiaoxiao. Jelas mereka juga tertarik dengan apa yang ditanyakan oleh Huan. Tapi di sisi lain, Ying Xiaoxiao sekarang sedikit mengernyitkan dahinya. Sebelum pada akhirnya Ying Xiaoxiao melamun sebentar, dan dia menjawab dengan suara yang cukup lembut, "Tablet kesunyian besar adalah benda yang sangat kuat." Mendapat jawaban seperti itu, Huan pun mengangguk, dan kemudian dia mengatakan, "Ya, aku tahu, dan tetua sekte Dao kita telah menggabungkan upaya berkali-kali, tapi tetap tidak dapat memindahkan tablet batu ini ataupun mengontrol tablet kesunyian besar pada saat dibuka." Dan kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali mengatakan, ketika memahami tablet kesunyian besar, maka seseorang akan tersedot ke dalam ruang yang ada di dalam tablet, dan di sana ada tanah yang tidak terbatas dan sunyi. Ini tidak memiliki akhir dan juga tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang aku lihat semua hanyalah sebuah kehancuran, dan apalagi aku benar-benar tidak bisa merasakan firasat dari kedatangan kitab suci penghancuran besar. Mendengar perkataan seperti itu dari Ying Xiaoxiao, pada saat ini King Ye pun bertanya, "Bukankah itu seharusnya adalah semacam tes, bukan? Dan apakah kamu berhasil memahami sesuatu?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari King Ye, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah King Ye, dan tatapan mata yang mengerikan dari Xiaoxiao itu membuat King Ye tertawa terbahak-bahak. Karena pada saat ini King Ye sadar, jika Ying Xiaoxiao lulus dalam ujian dari tablet batu kesunyian besar, maka dia juga pasti tidak akan pernah gagal untuk memahami kitab suci penghancuran besar. Tidak lama kemudian Ying Xiaoxiao berkata dengan suara yang cukup lembut, "Setelah kesadaranku masuk ke dalam tablet batu kesunyian besar, di tempat itu aku tidak berjalan sama sekali, dan aku hanya duduk untuk waktu yang sangat lama." Mendengar hal ini, senior Muli dari aula banjir, dia pun berkata, mengatasi kekacauan yang terus berubah dengan menjadi sekokoh batu. Dan kemudian Xiaoxiao pun kini telah melanjutkan kata-katanya, "Namun sangat disayangkan, aku masih belum bisa mengatasi ujian itu. Mungkin aku tidak dapat memahami esensi sejati dari sebuah kehancuran." Mendengar perkataan dari Ying Xiaoxiao, senior Muli tiba-tiba tersenyum, dan dia pada saat ini berkata, "Jika hal itu begitu mudah untuk diatasi, maka tablet kesunyian besar tidak akan menarik banyak perhatian seperti saat ini. Aku ingin tahu, apakah mereka berlima bisa mencapai apapun kali ini?" Mendengar perkataan dari Muli, Ying Xiaoxiao pun menganggukkan kepalanya, dan dia juga berkata, "Aku juga menantikan hal ini." Cerita kemudian berpindah pada Lindong, yang pada saat ini kesadarannya sudah berada di dalam tablet batu kesunyian besar. Tiba-tiba saja Lindong pun berkata, "Tempat terkutuk apa ini?" Karena di dalam tempat itu seluruh tanah warnanya benar-benar berwarna kuning kehitaman, dan bahkan rumput di sana juga terlihat sangat kering. Tidak ada kehidupan di tempat ini. Yang ada hanyalah beberapa retakan, dan itu benar-benar tidak ada ujungnya. Lindong pada saat ini menatap tanah yang tampak kuno dan tidak berujung dengan senyum pahit yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Dan kemudian Lindong mengangkat kepalanya setelah dia mengamati sekeliling tempat ini. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Ini seharusnya adalah tempat ujian dari tablet kesunyian besar."
Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam dan tatapan matanya kini telah berubah menjadi serius. Karena Lindong sudah sampai di tempat ini, maka dia akan segera melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh tablet kesunyian besar. Sebelum pada akhirnya Lindong tersenyum dan dia kini memilih berjalan sambil berkata, "Baiklah, ayo kita pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong benar-benar maju di tanah yang tidak terbatas. Sorot matanya benar-benar cukup tajam. Dan pada saat ini Lindong tidak bisa membayangkan berapa lama dia akan melakukan perjalanan di tanah gersang dan tandus yang tidak memiliki batas ini. Lindong kini telah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Bahkan kakinya sudah terlihat kelelahan. Dan Lindong masih melangkah dengan susah payah di tanah kuning yang sangat kering dan tandus. Segera setelah itu Lindong mengangkat kepalanya dan tatapan mata tajam dari Lindong kini telah berubah menjadi tatapan yang kosong. Karena ini adalah 1 bulan Lindong berjalan di dalam tablet batu kesunyian. Dan selama 1 bulan ini yang dilihat Lindong hanyalah tanah tandus tanpa memiliki akhir, yang bahkan kulit di tubuh Lindong pada saat ini telah menjadi layu dan juga diwarnai dengan warna kuning. Rambut hitam milik Lindong juga telah berwarna menjadi kuning. Jika seseorang melihat kondisi Lindong saat ini, maka orang itu akan langsung tahu bahwa sebenarnya Lindong seperti orang yang sedang sakit parah. Lindong pun kini segera menjilati bibirnya yang kering, kasar, dan juga pucat. Sebelum pada akhirnya Lindong mengulurkan tangan. Dan segera setelah itu Lindong mengepalkan tinjunya dengan erat. Bahkan kekuatan yang ada di dalam tubuh Lindong kini sebenarnya telah benar-benar memudar. Karena tanah yang tandus ini telah menyerap seluruh energi dari Lindong. Lindong sekarang telah berpikir bahwa kemungkinan energinya akan benar-benar menghilang sepenuhnya. Dan dia akan gagal dalam ujian ini. Bahkan Lindong membayangkan jika sampai dia gagal menjalani ujian, maka kitab suci penghancuran besar juga tidak akan pernah dia dapatkan. Memikirkan hal ini saja membuat Lindong tersenyum pahit. Sebelum pada akhirnya dia bergumam pada dirinya sendiri, "Seperti yang aku harapkan, ini sama sekali tidak sederhana." Dan setelah itu Lindong melihat pada arah rumput yang sedang layu di bawah kakinya. Lindong pun segera membungkuk dan mengambil rumput itu. Namun ketika Lindong menyentuh rumput dengan jarinya, tiba-tiba saja rumput itu berubah menjadi debu dan kini telah berhamburan bersama angin. Melihat hal ini, Lindong pun kembali mengatakan, "Ini terlalu memalukan jika sampai aku menyerah saat ini." Setelah mengatakan hal itu, senyum yang cukup jelek kini muncul di raut wajah Lindong. Dan beberapa saat kemudian, Lindong pun segera menarik nafas dalam-dalam. Dia kembali melanjutkan perjalanan sambil menyeret kakinya yang pada saat ini sudah terasa sangat berat. Dan Lindong berjalan dengan langkah yang sangat lamban. Kita berpindah ke tempat Jiang Hao. Pada saat ini, tubuh dari Jiang Hao juga sudah terlihat cukup lemas. Bahkan tubuhnya telah bergoyang ke sana kemari. Dan pada akhirnya, bruk, tubuh dari Jiang Hao kini telah ambruk tanpa daya di tanah yang sangat tandus. Dan bintik-bintik cahaya kini telah mulai muncul dari dalam tubuh Jiang Hao. Hal itu membuat sebagian tubuh dari Jiang Hao kini sebenarnya telah menghilang. Dan pada saat ini, bahkan wajah dari Jiang Hao sudah terlihat sangat lelah. Dan keretakan juga terlihat di wajahnya. Sebelum pada akhirnya, penglihatan mata dari Jiang Hao mulai terasa kabur. Dan dia kini bergumam pada dirinya sendiri, "Aku sebenarnya telah gagal." Dan beberapa saat kemudian, kini bintik cahaya telah sepenuhnya menghilang dari tanah yang tandus yang tidak terbatas ini. Dan setelah kepergian dari Jiang Hao, tanah tandus kembali sunyi seperti sebelumnya. 1 bulan di dalam tablet kesunyian besar, sebenarnya itu adalah waktu yang sama dengan 1 bulan di luar sana. Dan meskipun 1 bulan ini telah berlalu, tapi langit dan hutan di sekitar tablet kesunyian besar masih dipenuhi banyak orang sampai saat ini. Dan seiring berjalannya waktu, bahkan para murid dari sekte Dao
yang telah datang ke tempat ini juga semakin bertambah banyak. Setiap tatapan mata dari mereka pada akhirnya terkunci pada 5 pilar cahaya yang berada di tablet batu kesunyian besar. Karena di dalam 5 pilar cahaya itu sebenarnya telah duduk 5 sosok manusia, dan mereka terlihat seperti biksu yang sedang meditasi. Patua Chen-chen dan juga Patua Wudo yang melayang di langit. Ekspresi di wajah mereka juga terlihat serius, karena selama 1 bulan ini mereka juga terus mengamati 5 orang itu secara signifikan. Dan tiba-tiba saja suara dengungan yang memekakkan telinga kali ini telah terdengar di pegunungan yang cukup tenang. Dan segera setelah itu semua perhatian dari orang-orang yang ada di tempat ini langsung berpindah pada satu pilar cahaya yang ada di depan tablet batu kesunyian besar. Pilar cahaya itu secara bertahap telah berubah menjadi redup. Dan kemudian Ying Xiaoxiao yang juga melihat hal ini, dia pun segera mengepalkan tangannya dan dia berkata dengan suara yang rendah, Jiang Hao telah gagal. Setelah mendengar ucapan dari Xiaoxiao, Ying Huan dan juga King Ye, pada saat ini mereka menyadari betapa mengerikannya tablet kesunyian yang besar. Di bawah tatapan mata dari banyak orang, kini pilar cahaya milik Jiang Hao benar-benar telah memudar, dan akhirnya hal itu menghilang dengan cepat. Setelah itu, tubuh dari Jiang Hao kini telah terjatuh. Pak Tua Chen-chen pun kini terlihat lemas dan dia segera melambaikan lengan bajunya. Gelombang energi kini telah turun dan kemudian menangkap tubuh dari Jiang Hao. Sebelum pada akhirnya beberapa murid dari Aula Sunyi segera bergegas maju untuk membantu Jiang Hao saat ini. Dan di sisi lain, Patua Wudo, dia pun mengatakan mereka mampu bertahan selama 1 bulan. Itu sudah dianggap lumayan. Mendengar hal ini, Patua Chen-chen tertawa dengan pahit. Sebelum pada akhirnya dia menganggukkan kepala. Dan kemudian Patua Chen-chen pun mengatakan, mari kita tunggu dan lihat yang lainnya. Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Patua Chen-chen melihat ke arah Lindong. Dan dia pada saat ini juga bisa merasakan bahwa sebenarnya Lindong dalam kondisi yang tidak baik. Namun para tetua tidak bisa melakukan apapun untuk membantu murid-muridnya dalam menjalani ujian dari tablet kesunyian besar, karena mereka hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Waktu pun kini terus berlalu 1,5 bulan, dan selama 1,5 bulan ini ekspresi dari wajah Pak Tua Chen-chen, Pak Tua Wudo, dan juga yang lainnya terlihat menjadi semakin tegang. Jelas di dalam hati mereka juga merasakan sebuah ketidaktenangan. Itu karena senior Fang Yun dan juga Song Zhou sebenarnya juga telah gagal setelah Jiang Hao. Dan selanjutnya yang paling penting, pilar cahaya dari senior Pang Tong yang merupakan murid paling berpengalaman di Aula Sunyi pada saat ini juga terlihat sudah meredup. Jelas dia pasti juga akan gagal. Dan akhirnya pilar cahaya di sekitar tubuh Pang Tong tiba-tiba saja kini telah menghilang sepenuhnya. Seorang murid yang sudah bersiap, mereka segera bergegas dan kemudian menangkap tubuh dari Pang Tong. Dan pada saat ini, wajah dari Pang Tong benar-benar terlihat sangat pucat. Bahkan perasaan takut juga telah muncul di dalam hatinya. Para murid yang melihat hal ini, mereka pun kemudian berkata, tablet kesunyian yang besar benar-benar mengerikan. Bahkan orang yang selama ini dianggap berbakat di Aula Sunyi telah gagal. Setelah kegagalan dari Pang Tong, suasana di tempat ini segera berubah menjadi suasana yang cukup sedih dan juga depresi yang dipancarkan dari wajah murid-murid sekte Dao. Tidak lama kemudian, Ying Xiaoxiao pun berkata dengan lembut, hanya tinggal Lindong yang tersisa. Mendengar hal ini, Huan segera menganggukkan kepalanya dan dia menggigit bibir merahnya. Bahkan tangan halus dari Huan kini telah mengepal dengan erat. Di sisi lain, pada saat ini 2 sosok yang telah berdiri di puncak gunung yang agak jauh dari tablet kesunyian besar. Tatapan mata mereka terlihat menembus ruang dan melihat ke arah tablet batu kesunyian. Karena sebenarnya itu adalah Pak Tua Ying Guanxi dan juga Pak Tua berjubah biru. Yang kemudian Pak Tua berjubah biru pun kini berkata, Lindong, sepertinya dia masih dalam kondisi yang cukup baik. Mendengar hal ini, Pak Tua Ying Guanxi pun
menjawabnya dengan nada yang tidak berdaya. Tapi kemungkinan Lindong hanya bisa bertahan 5 hari lagi. Dan apakah semuanya kali ini akan benar-benar terjatuh? 5 hari pun telah berlalu. Dan pada saat ini wajah yang cukup pucat telah terlihat di wajah Patwa Chen, Patwa Wudou, dan juga tetua yang lainnya. Sementara kegemparan juga mulai menyebar ke seluruh kerumunan yang cukup luas. Hal ini dikarenakan pilar cahaya yang menyelimuti tubuh dari Lindong juga telah meredup. Dan dari pengalaman sebelum-sebelumnya, jelas ini adalah sebuah pertanda akan kegagalan yang datang. Tangan Ying Huan sekarang telah mengepal dengan cukup erat sebelum pada akhirnya dia mencengkeram pergelangan tangan dari kakaknya yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba saja Huan menatap Ying Xiaoxiao kemudian berkata, "Kakak, apakah Lindong akan gagal?" Sambil menatap adiknya, "Aku tidak tahu, tapi hal ini kemungkinan akan berakhir." Setelah beberapa saat kemudian, secara perlahan, pilar cahaya yang menutupi tubuh Lindong benar-benar telah menjadi redup. Dengan melemahnya pilar cahaya ini, maka tubuh Lindong yang berada di dalam tablet batu kesunyian sebenarnya dia telah ambruk dan memiliki sensasi yang sangat kesakitan yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan pada saat ini, kulit Lindong juga terlihat sangat retak. Bahkan dia terlihat sangat mengerikan. Selanjutnya, seluruh energi yang ada di dalam tubuh Lindong juga telah sepenuhnya menghilang. Bahkan bintik cahaya kini juga telah keluar dari dalam tubuh Lindong. Dan hal itu akan segera membuat Lindong menghilang dari tempat ini. Ketika merasakan hal ini, mulut dari Lindong segera bergetar. Sebelum pada akhirnya dia menatap rumput layu yang ada di depannya. Karena Lindong tahu bahwa pada saat ini dia sudah tidak memiliki energi untuk terus berjalan maju. Lindong pun segera mengulurkan tangannya dan dia memasukkan tangan ke dalam tanah untuk mengambil rumput layu beserta dengan akarnya. Dan ketika Lindong berhasil mencabut rumput itu, dia pun segera melihat akarnya yang bahkan pada saat ini akar dari rumput itu telah berubah menjadi debu. Ketika menyaksikan hal ini, Lindong segera mengangkat kepala dan dia melihat ke arah langit yang berwarna abu-abu dan gelap. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Roh kesunyian seharusnya tidak seperti ini." Dan sekali lagi Lindong melihat ke arah rumput-rumput yang ada di sekitarnya yang sebenarnya semua telah mati. Sambil menundukkan kepalanya, Lindong tiba-tiba saja mengulurkan tangan dan dia menggali tanah yang ada di depannya. Hal itu membuat debu dan juga pasir kering kini telah berterbangan ke udara. Sambil melakukan galian ini, Lindong pun berkata, "Kehancuran seharusnya tidak seperti ini, karena setelah kehancuran akan ada kehidupan yang tetap tersembunyi. Dan hal itu hanya menunggu waktu untuk bisa mekar. Karena setelah kehancuran akan ada kehidupan lain yang lebih indah." Ketika Lindong melihat debu yang berterbangan di depan matanya, pupil dari mata Lindong tiba-tiba saja menyusut menjadi seukuran jarum. Karena dia telah melihat titik hitam yang sebenarnya bercampur dengan debu. Dan titik hitam ini memberikan perasaan yang sama seperti titik hitam yang berada di permukaan tablet kesunyian besar. Sebuah rasa yang misterius dan menyeramkan yang sebenarnya mampu menelan seluruh kehidupan dari langit dan bumi. Bintik cahaya yang ada di tubuh Lindong pada saat ini mulai menyebar. Dan setengah tubuh dari Lindong sebenarnya telah menghilang menjadi cahaya yang berserakan. Namun pada saat tubuhnya berhamburan itu, tatapan mata yang ganas kini malah terlintas di mata Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong menarik nafas dalam-dalam, dia pun mengangkat kepalanya dan kemudian melihat tanah yang tidak berujung. Meskipun tidak ada satu orang pun di tempat ini, ekspresi di wajah Lindong segera berubah. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Kembalikan kekuatanku padaku, tablet kesunyian yang besar. Kamu sedang sakit dan kamu harus dirawat." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan benar-benar gagal? Ataukah dia akan berhasil mendapatkan kekuatannya kembali untuk bisa mendapatkan kitab suci penghancuran besar? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.